selamat datang kembali di channel Brani. Bincang asuransi bersama saya, Yani. Masih kembali di Rumah Asuransi Indonesia dan masih bersama dengan Bapak pelaku sejarah baik jaminan sosial maupun di asuransi. Beliau adalah, masih ingat, Bapak Odang Muhtar yang akrab saya panggil OM. Oke? Nanti kita akan tanya sesuatu yang menarik buat saya, tapi mudah-mudahan juga menarik buat teman-teman ya, karena saya akan bicara lebih jauh mengenai kondisi asuransi yang terjadi saat ini, gitu ya. Nah, kembali lagi, selamat datang kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ejen asuransi. Berani ejen asuransi. Berani ada ejen asuransi di sana, Om. Ingin tahu lebih jauh mengenai kondisi asuransi, industri asuransi saat ini. Oke? Nah, teman-teman, saya nih pengen cerita atau pengen tanya karena sekarang ini kalau nggak salah di beberapa waktu yang lalu, dan saya juga pernah melihat wawancara Pak OM dengan CNN ya pada saat itu. Nah, bicaranya pertanyaannya mengenai apa, jam sostek, BP jam sostek terjadi yang namanya ada laporan mengenai defisit. Dan itu buat saya mengerikan mendengarkannya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu sih sebenarnya ya. Saya berharap bahwa itu tidak terjadi ya Om. Tapi kalau teman-teman yang di luar sana, teman-teman agent, tenaga pemasar mendengarkan itu menjadi hal yang mencemaskan buat mereka. Ya Om, bisa dijelaskan? Yes, sobat Brani, khususnya para agent, love me tender. Love me tender tadi ya. Adalah apa? Yang cemas harusnya, pertama itu yang paling cemas harusnya pemerintah. Kalau berita itu benar. Diberitakan, beritanya betul. Oh, beritanya tetapi betul. Tafsirnya yang harus kita luruskan. Oke. Karena berita itu muncul di hasil rapat Komisi 9 DPR kita seminggu atau 10 hari yang lalu. Iya. Istilah mereka rasio kecukupan dana. Nah, dan itu dijelaskan oleh direktur Direktur BPJS pada saat itu. Yes, dan itu jelas, clear, bisa dibaca. Nah, sekarang kita melihat apakah defisit tanda kutip ini kejadiannya kapan dan bagaimana? Oke. Ini juga kita sebagai agent perlu paham. Iya. Siapa tahu sekali waktu you knock the door perusahaan, ditanya mengenai ini kan? Betul. Dan sangat. Agent harus paham betul mengenai ini. Yes. Bukan menafsirkan yang keliru, sehingga komunikasi dengan kita sebagai agen dengan perusahaan, HRD, even the board of director-nya HRD, menunjukkan agennya berani itu memiliki pemahaman yang dalam. Betul. Dan berpikir konstruktif. Yes, itu sebabnya maka Om ada di sini, berani mengundang Om ke sini supaya teman-teman tenaga pemasar agen asuransi yang ada di sana Om itu tadi bisa memahami dengan baik gitu loh. Karena kadang-kadang gini loh Om, berita yang kita dengar ya kan belum tentu, kadang-kadang orang tuh misalnya baca cuma judul tadi kan, padahal jam sostek BP jam sostek defisit kan gitu. Itu yang terus kemudian itu ditelan bulat-bulat gitu loh. Apalagi 7 tahun yang lalu, sejak 7 tahun yang lalu yang kita dengar selalu BPJS Kesehatan defisit. Baru tahun ini dia tidak defisit, tanda kutip.
karakter yang berbeda kah atau samakah? Apakah sama dengan kejadian di BPJS Kesehatan dan mungkin di antara teman-teman kita sendiri asuransi jiwasraya misalkan. Mungkin nanti kita kaitkan dengan BP Bumi Putra. Saya mau nanya itu, saya juga mau nanya itu. Oke. Nah, tapi saya ingin fokus dulu di cerita mengenai BPJS Ketenagakerjaan tadi. Tapi sebentar Om, kita istirahat dulu sejenak. Minum dulu Om, biar lebih enak nanti jelasinnya. Yes, berani. Berani mau minum dulu ya. Ya, teman-teman, kita ingin dengarkan yang jelas gitu ya. Om, sebenarnya apa yang terjadi dengan BP Jam Sostek? Oke, kalau kita dengarkan RDP. RDP itu apa? Rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 antara BPJS, direksi barunya BPJS. Wah, direksi baru kan, yang baru dilantik beberapa hari yang lalu. Iya, baru saya perintahkan Jokowi melantik. Loh, karena kalau sudah putus, salah kan kalau nggak dilantik. Oke, nah sebenarnya kalau kita dalami RDP tersebut dalam beliau itu menyebutkan rasio kecukupan dana. Nah, sekarang itu BPJS Tenaga Kerja mengelola aset investasi 500 triliun, 439 triliun. Nah, dana ini pertama yang harus kita yakini. Ini adalah dana milik 16 sampai 18 juta peserta JHT dan pensiun. Ya, jadi kalau kita bikin rata-rata ya bagi aja duit segitu, bagi dengan 18 juta, 16 juta. Berapa? Kalau nanti Bro Sis agent ingin mendalami pemahaman lebih jauh, bandingkan dengan asetnya dana pensiun lembaga keuangan, Undang-Undang 11. Bandingkan dengan Asabri dan Taspen, quality daripada uang yang dikelola ini. Nah, oleh BP Jam Sostek. Dari yang investasi ini tadi, sekian ratus triliun itu, 23% berlangsung sejak 2018, bukan periode yang sekarang. 23% itu diinvestasikan di saham diantaranya dan reksadana. Nah, cuma bedanya yang dilakukan oleh BPJS waktu beli saham pasti blue chip, LQ45 dan sebagainya. Ya, itu pelajarilah apa maksudnya itu. Betul. Kalau IISG turun, mungkin sekali dia ikut turun. Nah, reksadana juga akan terpengaruh. Nah, kita menghadapi kemarin pandemi, di mana IISG kita turun jadi 5.000, nyaris 4.000 sekian. Tapi alhamdulillah kemarin sudah tembus lagi jadi 6.000. Dan itu doa kita bersama sebagai bangsa. The more IISG kita tumbuh, maka ekonomi kita makin baik. Dan Anda agen berperan. Kenapa? Anda itu hasil yang Anda keringat Anda menjadikan premi itu menjadi sumber yang dibelikan juga ke sekuritas. Jadi Anda itu tidak kecil peranannya bagi bangsa ini. Besar ya? Iya. Jadi agent itu memberikan kontribusi sebetulnya terhadap tadi sekuritas tadi. So Bu Yani, kepada adik-adik kita, senior kita, we have to be proud to be agent. Karena ini menggerakkan roda ekonomi. Sangat. Betul. Jadi keep fokus. Nah, sekarang kembali. Jadi apakah betul defisit? Nah, tadi kan ceritanya karena kan tadi 23% ya Om ya, itu yang diberikan ke reksadana dan saham gitu kan. Nah, saham IHSG ini turun gitu kan, otomatis kemudian membuat mengakibatkan tidak otomatis. Karena apa? Belum tentu LQ45 terpukul sahamnya. Iya, betul. Jadi tetapi mengakibatkan terjadi penurunan juga dong. Iya, betul. Berpotensi ke situ. Karena dia akan fluktuatif. Nah, sekarang apa makna defisit dalam berita itu? Nah, defisit kalau diukur dengan harusnya 100% segini, kalau dihitung dijual semua saham yang tadi itu menghasilkan 96%, so masih kurang dari sekian persen, dan itu fluktuatif. Itu kalau BPJS Jam Sostek
membutuhkan duit untuk membayar semua 18 juta orang itu tadi. Kan tidak semua langsung dibayar. Ya, case-nya berbeda dengan Jiwasraya misalkan, ataupun beberapa teman-teman kita yang lain mengalami jenis produknya itu beda. Saving plan yang termnya bisa sewaktu-waktu dia tarik uangnya. Makanya kalau kita sebagai agent harus memahami betul nih produk kita. Benar. Kalau nanti dibandingkan dengan produknya Jam Sostek, hari tua dan pensiunnya. Oke. Iya, kemarin menarik buat saya. Saya juga jadi antusias banget nih, Jadi tadi tentang berita tadi ya. Jadi beritanya tadi sebenarnya bukan defisit tidak sanggup gitu ya, atau terjadi kondisi di mana perusahaan itu kemudian mengalami kerugian yang akibat ketidakmampuan dia. Tetapi ini akibat berpotensi sebenarnya, karena sebenarnya gini loh Om, kalau dia tidak butuh uang dana tunai misalnya untuk membayar klaimnya gitu ya untuk JHT, kan potensi kerugiannya kan cuma di atas kertas, kan rugi ketika itu dilakukan transaksi kan Om ya. Itu ranah investasi. Kita ingin menyoroti apakah berpengaruh kepada 18 juta orang ini nggak bisa dibayar. Dan ternyata enggak. Itulah yang bro sales agent harus paham. Di depan kita sudah tahu polisnya asuransi jaminan sosial, asuransi sosial itu ada di undang-undang dan peraturan pemerintah. Pelajarilah itu peraturan pemerintah khususnya PP 4445. Apa itu? Sharing case aja. Kapan dibayar JHT? Pertama tujuannya ketika kalau dia mencapai hari tua. Nah, jadi dari 18 juta orang ini tadi kan ada distribusi umur. Ada yang umur sandwich, umurnya 40 tahun ke bawah. Mungkin ada yang lebih muda lah, milenial, pensiunnya itu masih 15 tahun lagi. Artinya untuk mencapai harus membayar masih 15 tahun lagi dari uang yang ada. Itu satu. Kapan lagi dibayar? Kalau peserta 18 juta itu meninggal dunia. Baru ada pembayaran. Kita orang agent tahu lah. Ngerti pasti. Klaim rasionya term life itu berapa? Paling 0,3. Dari 1.000 orang. Itu paling 0,3%, even 1%. Artinya 18 juta yang mati berapa sih bisa dihitung. So di sini dia nggak perlu harus ngeluarin duit dulu. Cacat total. Gitu kayaknya, sami mawon kata orang Jawa. Oke. Berapa persentase? Tapi apakah ini menjadi buruk bagi peserta? Tidak. Karena polisnya PP 44 peraturan pemerintah 4 dan 45, BPJS HTK harus memberikan hasil investasi compound interest di atas bunga deposito. Artinya kalaupun belum jatuh tempo, bagi pekerja itu tutup. Ya udah biasa aja gitu. Lalu bagi negara apa? Bagi negara, uang yang ada di BP Jam Sostek khususnya dana jaminan sosial JHT pensiun kan long term scheme. Karena panjang, itu bisa disimpan jangka panjang. Itu merupakan dana non inflatoar yang bisa digunakan oleh Ibu Sri Mulyani dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya diatur dengan undang-undang. Kalau BPJS defisit sampai tidak mampu bayar, negara harus turun. Jadi untuk negara safe, untuk peserta juga safe. Dan jadi itu diatur dengan tidak perlu khawatir ya sebenarnya peserta Jam Sostek. Nah sekarang dari sudut pandangan kita agent nih, agent asuransi jiwa. Apa sih itu semua? Apa keuntungannya buat saya? Kalau terjadi kondisi itu? Kalau tidak terjadi defisit, apakah industri asuransi rugi? Tidak, asuransi jiwa tidak. Kenapa? Agent justru bisa menjelaskan, knock the door. Ini loh, benefitnya itu jumlahnya itu misalkan pensiun itu bahasa teknis kita, replacement of income-nya, replacement rasionya, setiap tahun masa kerja 1 bulan upah. Jadi kalau dia kerja 30 tahun, dia hanya dapat tunjangannya 30% dari upahnya So kalau kita jelasin itu tidak cukup. Nah, apalagi ini yang the most important thing. Dalam sistem jaminan sosial ada batas maksimum upah. Sekarang 8 juta. Jadi potensi kita di mana? Itu loh orang-orang yang
tidak puas dengan hanya floor protection sampai 8 juta, mereka bisa jadikan peluang industri kita tergantung ibarat sebuah mutiara. Gosoknya itu loh agent. Biar mengkilat gitu ya. Tapi hati-hati, jangan membohongi klien. Itu sumpah kita. You harus and jujur. You and I me berani. Kan ada kode etik kok jadi agent kan? Harus jujur menyatakan apa adanya. Karena ada beberapa vlog kan menyaci kita yang agent tidak jujur. Benar. Tapi itu peringatan yang positif. Yes, nggak apa-apa kan, sebagai koreksi, nggak ada masalah. Karena memang kita juga nggak menafikan juga, memang ada beberapa agent yang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar kode etik, ada gitu loh. Ya, tapi itu cuman setitik aja kok Om, yang lain tuh lebih baik, banyak banget yang baik gitu ya, yang tetap yang profesional baik itu. Nah itu Om, membawa pulang rezeki yang halal. Yang halal karena memang untuk keluarganya kan. Iya, untuk ngasih makan anak dan istri masa nggak halal dananya. Iya Om, saya menarik sekali tadi kan, sebenarnya kalau kita bicara mengenai tadi yang jaminan hari tua itu, tadi kan katakan sampai kalau kita hitung tuh sampai 30 kali bulan gitu ya. Ya kan? Nah, jadi kalau 30 kali bulan itu nggak sampai 3 tahun Om. Jadi kalau pensiun hanya mengandalkan itu gitu ya. Nah, di sini bedanya dalam sistem jaminan sosial. Uang pensiun dua hal. Pertama, upah yang dipakai ngitung bukan upah terakhir, tapi upah rata-rata tertimbang sekian tahun. Artinya secara aktual lebih kecil dari upah pada waktu dia pensiun. Itu yang pertama. Kedua, pensiunnya itu tidak ada batas maksimum seumur hidup. Akibatnya tentu ini berpengaruh kepada kecukupan dan lain sebagainya. Nah, sistem jaminan sosial baru akan muncul itu di tahun 2030. Kenapa? 2030? Karena jaminan pensiun kita baru mulai 2015. Betul. Baru timbul haknya setelah 15 tahun. Kapan mulai timbul? Itu loh. 2030. Jadi kalau ada orang besok pensiun, nggak dapat, dapatnya lamsam. Dia hitung berapa yuran. Ini terjadi sama saya, Om. Iya. Ini ceritanya. Guys, sahabat bro agencies, ini contoh soal untuk pada waktu Anda menjual ke prospek. Iya. Gitu. Nah, bawa beliau ini ke perusahaan. Tadi kan itu sangat tidak mencukupi. Meskipun tadi dibayar seumur hidup, tapi kan nih jumlah itu kan sangat jauh Om. Misalnya ya, kita ngitung rata-ratanya, taruh orang kerja 30 tahun ya Om ya. Dia mulai dengan misalnya taruh 5 juta. Kemudian dia berakhir di 30 juta, ya kan? Itu kan dihitung rata-rata tertimbangnya berapa. Dan pasti di bawah, di tengah kan. Paling misalnya anggap 10 juta gitu kan. Nah, 10 juta itu dengan tadi dia terakhir di 30 juta, kemudian dia harus hidup dengan 10 juta. Kan kebayang Om, gimana dia menurunkan. 15 tahun 15 tahunnya akan datang. Gimana dia menurunkan lifestyle-nya. Ya kan? Dan itu enggak mengenakan gitu loh. Contoh, saya sudah pensiun tahun ke-20. I have to work. Jadi presiden di sini. Kalau mengandalkan dari uang pensiun gua, bro. Iya, anak saya jadi generasi sandwich harus membantu gua, tapi karena kita ada dan seterusnya. Artinya jaminan sosial itu selalu floor protection. Ini bagi agen, ingat itu. Betul. Secara detail Anda bisa ngasih simulasinya. Mengapa dia harus membeli produk saving plan Anda? Betul. Anda harus mampu mensimulasikan BPJS, jaminan pensiunnya. Untuk dijelaskan kepada calon customer kita. Karena itu nggak akan cukup. Dan memang di dunia manapun orang tidak akan pernah kaya dengan social security. Namanya juga jaminan sosial sangat dasar apalagi dengan ekonomi growing ekonomi kayak kita. So guys, the world is still gede banget nih para agen. Oke, teman-teman. Masih ada satu pertanyaan yang menarik buat saya dan akan saya tanyakan kembali ke Om gitu ya. Tetapi kita istirahat sejenak.
Ya teman-teman, tadi kita udah bicara mengenai berita defisit BP Jam Sostek, dan tadi udah dijelaskan oleh Om kondisi yang sebenarnya seperti apa. Nah, tapi yang menarik buat saya saat ini, karena kan gonjang-ganjing di dunia dunia persilatan asuransi ini kan luar biasa. Ada Jiwasraya, saya sebut aja ya, itu udah pernah dijelasin. Nah, ada satu hal yang membuat saya sebenarnya pingin mendapat penjelasan dari Om adalah berkaitan dengan kasus yang terjadi di Bumi Putra. Kenapa menarik buat saya? Karena Bumi Putra itu adalah aset nasional gitu ya. Banyak dari teman-teman di luar sana yang memahami bahwa Bumi Putra itu tuh BUMN, padahal sebenarnya bukan. Itu benar-benar adalah asuransi swasta tapi nasional gitu, lahir dari perjuangan bangsa Indonesia kan. Nah, sekarang kondisinya sangat mengenaskan. Saya kalau baca beritanya pingin nangis Om, karena bagaimanapun saya juga pernah belajar di sana. Jadi saya justru mengenal asuransi justru dari situ gitu. Nah, saya ingin tahu Om, kenapa kondisinya, kenapa pemerintah membiarkan? Saya menyatakan membiarkan gitu loh. Kalau saya mengatakan, kalau saya membiarkan, kutukan tidak melaksanakan undang-undang. Kutukan tidak melaksanakan undang-undang. Kalau kita baca Undang-Undang 40 tentang industri asuransi, itu ada pasal yang mengatakan pemerintah harus mengatur tentang mutual. Hubungannya mutual dengan Bumi Putra? Bumi Putra itu kan mutual insurance. Bukan asuransi PT. Jiwa bersama, bukan PT. Yang selama ini dikenal orang asuransi itu bentuknya PT. Mungkin bahasa sekarang itu sebetulnya mirip-mirip tanda kutip syariah. Dan itu satu lagi yang sentimental bagi kita bangsa. Itu didirikan oleh para guru. Tanpa modal? Dan itulah justru konsepnya. Nah, modalnya ini asuransi jiwa bersama. Nah, itu dilahirkan oleh para guru sekian ratus tahun yang lalu. Kalau saya pribadi malah itu teman-teman yang di sana yang guru-guru perlu tahu. Yes. Saya sentimental saya tahun 75 Ika Suprakto itu Dirut Bumi Putra satu-satunya yang muncul ke permukaan yang malah mendukung adanya asuransi sosial wajib. Wah, luar biasa visinya orang Bumi Putra itu tahun 75. Nah, kemudian saya juga belajar pertama kali training asuransi jiwa. Gua ini muridnya Bumi Putra. Tapi kalau saya ngomong ini bukan karena alasan pribadi. Tetapi harusnya pemerintah sesudah instruksi untuk BPJS, bos, presiden, dan cepet buat itu undang-undang tentang mutual. Belum terlambat untuk Bumi Putra, karena itu adalah ikon bangsa kita yang harusnya kita jaga secara baik. Tapi kan sekarang udah berantakan gitu Om, masih bisa diperbaiki. Allah itu adil. Sesuatu kebenaran kapanpun munculnya, it is tetap benar. Paling tidak kurangi dosa kutukan yang sudah ada ini. Kutukan lagi? Ya, karena tidak melaksanakan undang-undang kan kutukan. Oke, benar. Kan jelas tuh pasalnya. Correct me if I'm wrong. Di Undang-Undang Usaha Asuransi nomor 40, pemerintah harus membuat ketentuan mengenai mutual. Kalau waktu itu segera dibuat atau malah sebelumnya diselamatkan, kita mungkin Bumi Putra tidak seburuk ini nasibnya. Jadi bukan soal. Dan jangan lupa produk asuransi jiwa itu termasuk tanda kutip di jiwanya konvensional, tidak seperti unit link dan lain sebagainya. Itu kan harusnya kita lihat secara baik. Itu sih, sis, bro. para saya selalu menyebutkan sandwich generation. Kenapa? Makin banyak peserta Bumi Putra termasuk dan asuransi jiwa itu akan mengurangi beban kita ke depan. Dan selalu asuransi itu adalah melihatnya ke depan, asuransi sosial maupun asuransi komersil dan dana pensi. Betul. Menghadapi kalau orang asuransi sosial nyebutnya risiko sosial. Mengapa di situ, Bro? Karena risiko yang pasti akan terjadi pada setiap orang. Apakah mati cepat,
sedikit persentasenya, tapi most of them akan mencapai tua. Itu pasti. Berapa persen? Mungkin 95%. Jadi kalau 95%. Jadi kalau Anda termasuk generasi sekarang, ikutin dong pandangan ini. Asuransi sosialnya patuhi. Dan kalau semua ikut patuh, labor cost terukur. Benar. Dan jangan lupa bagi negara, ini pemupukan dana jangka panjang plus bagi Sri Mulyani non-inflatoar. Iya, betul. Itu makronya ya. Om bayangin tuh ya, kalau dia ikut jaminan sosial tadi dari JHT sejak pensiun. dia bekerja ya, JHT tadi ya, sejak dia bekerja usia 25 tahun taruhlah ya. Nah sekarang kan 25 tahun udah oke kan, 25 tahun dan kemudian dia pensiun usia 50, taruhlah 55 gitu ya. Bagi generasi sekarang sudah naik, sudah menjadi 57 atau 58. Iya. Itu berarti 30 tahun lebih, dan dana itu selama 30 tahun mengendap gitu ya akan menjadi modal yang luar biasa sebenarnya buat negara yang tadi Om sampaikan dana secara inflatuar. makro ya, secara makro seperti itu bisa digunakan. Dan yang terutama adalah tadi jaminan itu sudah ada gitu ya, sudah ada ketika dia nanti mencapai hari tua, dan itu pasti gitu ya. Karena tadi kalau kita misalnya bicarakan mungkin yang meninggal 5% ya, tapi yang mencapai hari tua 95% gitu ya. Nah, buat teman-teman agent di sana tadi udah disampaikan juga bahwa itu tidak cukup untuk membiayai ketika dia nanti tua gitu ya. Berarti ada peluang yang sangat besar untuk bisa, kalau teman-teman bisa menceritakan jaminan JHT tadi dengan baik kepada masyarakat, maka peluang Anda untuk menambahkan itu sehingga nanti lifestyle-nya nggak perlu berubah ketika dia tua. Oke, Bu Yani. Brosis, agent terutama. Yeah. Anda kalau knock the door, nggak mungkin ke perusahaan yang kira-kira nggak mampu bayar. Yes. Itu pasti naluri kita sudah mendarah mendaging. Iya. Kita harus cari krim dari sudut kemampuan membayar. Nah, biasanya, dan itu bisa kita lihat zaman sekarang dengan mudah. Nah, disitulah kemampuan kita bisa menjelaskan. Anda bisa membuat simulasinya, berapa sih yang akan didapat pada pensiun dari JHT dan pensiun jam sostek. Itu satu. Kedua, this is lebih penting, itu adalah kita juga bisa menceritakan, tadi waktu Bu Yani ngomong pensiun umur 55, 56, enggak, saya koreksi, mungkin pada generasi sandwich sudah menjadi 58. Nah, bro and sis agent, Anda juga perlu tahu mengapa usia pensiun di jaminan sosial itu bergeser naik dan mentoknya kapan. Pada waktunya nanti Bu Yani akan memfasilitasi itu, plus dapat buku usia pensiun. Mengapa, bagaimana, latar belakangnya apa, simulasinya bagaimana. Iya. Nanti kita akan lakukan itu ya. Coming soon. Oke, teman-teman, meskipun singkat tapi ini jelas, padat gitu ya. Dan teman-teman bisa melihat tadi peluangnya ya Om ya. Teman-teman agent bisa melihat dan bisa melakukan itu dengan baik gitu. Dan tadi kita akan sampaikan lebih jauh lagi tentang apa, mengapa, bagaimana ya Om ya. Ada usia pensiun itu penting. Usia pensiun itu penting. Nanti gapnya dengan peraturan perusahaan. Dengan demikian memahami ini bukan hanya untuk agent, juga bagi HRD. Jangan sampai nanti dia ngaturnya salah langkah dalam membuat peraturan perusahaan yang menimbulkan risiko bagi perusahaan maupun karyawannya. Oke teman-teman, menarik ya. Nanti kita buat saya sangat menarik. Buat saya sangat menarik, dan saya yakin teman-teman agent pasti juga menarik Om. Oke, cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa. Alhamdulillah, yes, thank you. Begini dong. Gitu ya. Berani.